Pemirsa, Jenderal Andika Perkasa hari ini menyampaikan visi misi dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI. Visi misi disampaikan di depan anggota Komisi 1 DPR. Dalam pemaparannya sebagai calon Panglima TNI, Andika mengatakan visinya adalah TNI adalah kita. Menurut Andika, visi tersebut merupakan sebuah interpretasi bahwa sesuai keilmuan yang dipelajarinya terkait dengan public policy dan public administration, dia ingin masyarakat Indonesia melihat TNI apa adanya dengan segala kekurangan dan perbaikan yang harus dijalani. Andika kemudian menyampaikan misi dengan 8 fokus di dalamnya, mulai dari undang-undang hingga soal diplomasi. Cyber adalah fokus kami berikutnya, karena memang saat ini memang sudah hadir di mana-mana, sehingga kita tidak bisa menghindar dan menurut saya harus menjadi fokus yang lebih penting dibandingkan dengan keperluan-keperluan lain yang juga sebetulnya penting. Kemudian untuk intelijen, khususnya di daerah-daerah yang saat ini ada gangguan-gangguan keamanan maupun konflik, apakah horizontal, apakah vertikal, itu juga satu hal yang menurut kami atau menurut saya perlu mendapatkan prioritas atau fokus pada era ke depan. Setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPR menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Jenderal Andika menyampaikan visi misinya yang juga merupakan visi misinya jika disetujui sebagai Panglima TNI. Dan sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institut. Selamat sore Bang Coki. Baik, Bang Coki, ini menarik ya karena memang hari ini DPR sudah sepakat menyetujui Andika Perkasa sebagai calon Panglima. Apa tanggapan Anda? Sebetulnya semua pihak sudah tahu lah ya bahwa fit and proper test ini akan berjalan mulus gitu ya, dan banyak fraksi-fraksi di DPR juga sejak awal sebenarnya sudah memberikan lampu hijau bagi pencalonan Pak Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Jadi ini bukan sesuatu yang mengejutkan sesungguhnya gitu ya. Artinya jalannya fit and proper test yang singkat ini memang sudah diprediksi sejak awal ya? Iya. Tapi yang menarik sebetulnya adalah visi dan misi yang dipaparkan oleh Pak Andika ya. Menurut saya cukup down to earth gitu ya. Artinya dia menyadari betul kekuatan dan kelemahan TNI sekarang ini. Karena bagaimanapun juga TNI kan mempunyai beberapa constraint ya, beberapa kendala gitu ya, terutama soal pendanaan ya. Kita tahu bahwa untuk mencapai NCCL minimum forces saja kita cukup kewalahan kan gitu ya, apalagi kalau ingin mengembangkan sebuah sistem first alutsista yang lebih canggih lagi gitu ya. Meskipun kita memang di dunia saat ini dianggap sebagai negara nomor 16 yang memiliki sistem alutsista yang baik gitu ya, tetapi kan kalau dibandingkan era-era pada zaman Soekarno, kita sebenarnya mengalami kemunduran sesungguhnya gitu. Apalagi Indonesia kan negara kepulauan. Ya. Jadi perlu penguatan lebih jauh ke hal itu. Tapi ya tadi constraint-nya adalah ekonomi kita. Nah, yang menarik juga dari visi paparan oleh Pak Andika adalah yang soal reaktualisasi diplomasi militer. Ini satu hal yang selama ini tidak pernah disentuh oleh para perwira TNI sebelumnya atau para petinggi TNI sebelumnya. Ini memang mungkin mengingat profil Andika Perkasa ini di dunia internasional cukup acceptable ya. Apalagi dia memang memiliki pendidikan di luar negeri ya, terutama di Amerika Serikat. Apalagi kan baru kita tahu bahwa dia melakukan operasi latihan bersama yang disebut Garuda Shield kemarin itu gitu loh. Nah, ini memang baik untuk membangun postur dan citra TNI di dunia internasional gitu ya. Baik, jadi artinya Anda setuju bahwa ini adalah salah satu bentuk di mana Andika tahu betul
di mana dia akan memimpin hanya 40 hari dengan kondisi TNI hari ini dan juga ada kelebihan-kelebihan yang memang ditonjolkan yang memang tidak dimiliki oleh calon yang lain. Setidaknya memang Andika dikenal sangat piawai dalam hal diplomasi begitu ya Bang Coki ya. Betul, betul. Baik. Dan pendidikan dia cukup menunjang lah ya. Dia kan punya beberapa diploma dan sudah dalam pendidikan di perguruan tinggi gitu juga, masuk juga di perguruan tinggi militer ya di luar negeri. Jadi kapasitasnya, kompetensinya memang tidak diragukan lagi. Hanya sayangnya tadi bahwa masa kepemimpinannya kan cukup singkat ya gitu loh. Walaupun kita tahu bahwa TNI kan sebenarnya sebuah organisasi modern yang sistemnya sudah baku, sudah berjalan dengan reguler, dengan baik. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir siapapun jadi panglima pasti akan strike pada polisi yang sudah dulu digariskan. Apalagi kita tahu bahwa kan TNI kan menjalankan politik negara. Iya. Dan politik negara kan dirumuskan melalui Kementerian Pertahanan kan. Jadi itu bunyi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Jadi tinggal sekarang adalah bagaimana Pak Andika bisa melakukan penguatan ke dalam, peningkatan SDM, kemudian interoperabilitas antara tiga matra tersebut, terus menghadapi perang modern, yaitu perang hibrida, perang siber. Itu kan memang perang modern ini kan beda dengan perang-perang zaman klasik dulu gitu loh. Karena kita kan bukan seperti yang terjadi di Timur Tengah atau di Afrika menghadapi perang-perang yang bersifat simetris atau perang-perang fisik gitu loh. Tapi perang-perang kita ada perang pada tingkat teknologi begitu. Baik. Hanya saja kemudian ini catatan dari kelompok-kelompok koalisi masyarakat sipil adalah bahwa satu, budaya kekerasan di tubuh militer itu juga harus menjadi perhatian Pak Andika Perkasa agar tidak lagi terjadi kekerasan dilakukan oleh aparat TNI terhadap sipil. Baik. Kedua adalah sudah saatnya juga sebetulnya para perwira TNI atau prajurit TNI yang melakukan kekerasan tersebut diadili bukan di pengadilan militer, tapi di pengadilan sipil. Karena pengadilan militer sesungguhnya kan hanyalah untuk urusan kedinasan dan yang berkaitan dengan rule of engagement. Baik. Atau berkaitan dengan pertempuran gitu loh. Jadi ini saya pikir kalau Pak Andika mau mendorong ini agar ada revisi juga tentang bagaimana supaya budaya kekerasan bisa ditekan, kemudian juga kalau ada terjadi pelanggaran hukum yang menyangkut berkaitan dengan sipil, seharusnya itu diadili di pengadilan sipil. Gitu. Baik, itu satu masukan. Tapi kalau berbicara tentang sosok dari Andika Perkasa, kita tahu pada saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat juga banyak melakukan terobosan-terobosan ya Bang Coki ya. Dan itu terbilang berani begitu. Cukup apresiasi lah masyarakat terhadap Pak Andika Perkasa ini gitu ya. Tapi tadi masa jabatannya yang hanya 400 hari dan kemudian sayang orang semacam ini kemudian nanti karir selanjutnya gitu loh. Baik. Karena gini Mas, kalau di luar negeri masa pensiun seorang perwira tinggi apalagi bintang 3, bintang 4 begitu, itu Amerika Serikat misalnya, itu adalah umur 64 tahun. Setingkat setara dengan guru besar. Tapi di Indonesia umur 58 dia sudah harus pensiun. Padahal secara fisik, secara mind, secara intelektual masih segar. Dia masih punya sesuatu yang bisa disumbangkan kepada negeri. Gitu. Nah ini juga perlu menjadi pemikiran bagi kita gitu loh. Bagaimana ini gitu? Karena kalau perwira tinggi, apalagi yang mereka di atas perencanaan, pengambilan keputusan, kan bukan orang yang berada di lapangan. Tidak terlalu butuh fisik gitu loh. Nah ini juga harus menjadi pemikiran bagi sistem pertahanan kita ke depan gitu. Baik, dan Anda sendiri melihat bahwa 400 hari untuk tadi 8 poin misi yang disampaikan oleh Andika Perkasa, bisakah itu memang dimaksimalkan? Karena dia tadi down to earth ya, visi dan misinya disusun secara realistis ya, kemungkinan besar 70% bisa saja dicapai gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa sangat diperlukan sinergi, konsolidasi di antara tiga matra dan dukungan antara Mabes dan Kementerian Pertahanan gitu ya. Tapi sekali lagi juga backup dari pemerintah secara khususnya gitu loh. Jadi ya
70% bisa saya pikir bisa tercapai begitu. Baik, ada hal yang menarik dari sosok seorang Andika Perkasa, ya ini selalu mengedepankan sisi humanisnya. Apakah Anda punya komentar akan hal ini? Kalau lihat dia bagaimana ketika yang pemain voli perempuan itu karena punya kelainan kelainan alat genital, kemudian Iya. dia dibantu untuk kemudian melakukan operasi, itu menunjukkan bagaimana perhatian dari Pak Andika. Dan banyak juga cerita-cerita bagaimana Pak Andika punya perhatian pada prajurit, itu juga istrinya juga ya membantu prajurit-prajurit atau perwira-perwira lainnya yang sedang mengalami kesulitan. Itu sosok pimpinan TNI yang baik begitu ya. Jadi saya bilang tadi bahwa sangat sayang sebetulnya masa jabatannya hanya 400 hari. Tapi ini kan memang situasinya memang tidak Iya. umum begitu ya, karena 3 kepala staf ini kan angkatannya hanya beda tipis. Betul. Ini kan 87, yang lain 88 gitu ya. Hanya Dan Pak berselang Andika 1 tahun. misalnya hanya 1 tahun gitu. Lain misalnya kalau Kapolri misalnya kan Pak Iya. Listio ini kan masa jabatan masih panjang sampai 2024 misalnya gitu ya. Tapi dan kemudian ya kita semua tahu juga bahwa jabatan Panglima TNI kan juga jabatan apapun juga jabatan politik ya. Iya. Ada banyak tekanan-tekanan politik untuk menggolkan jago masing-masing. Jadi ya ini memang satu solusi yang saya pikir yang baik dari Pak Jokowi dia menghadapi tekanan-tekanan semacam ini. Baik, Bang Coki, terakhir ini terkait dengan harapan dari publik selain tadi soal kekerasan aparat yang dikurangi, kemudian juga proses hukum terhadap oknum, ada hal lain yang mungkin dalam 400 hari ini bisa ditunjukkan oleh seorang Andika Perkasa? Saya pikir disiplin prajurit ya, itu perlu ditingkatkan, kemudian kepatuhan terhadap rule of game gitu ya. Dan ketiga adalah bahwa bagaimana supaya para perwira yang menjadi atasan itu kemudian melakukan pengawasan dengan seksama kepada bawahannya gitu. Karena sering sekali ini terutama di tingkat bawah ya melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji gitu ya. Jadi pengawasan, pembinaan itu harus mulai ditingkatkan. Jadi itu betul seperti kata Pak Andika bahwa peningkatan kekuatan ke dalam konsolidasi internal itu menjadi target utama gitu. Baik ya, Andika Perkasa sudah disetujui oleh Komisi 1 DPR RI. Kita akan tunggu kapan pastinya dalam waktu yang sangat singkat lagi Presiden Joko Widodo akan melantiknya sebagai Panglima TNI. Terima kasih Bang Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute, sudah bergabung bersama kami. Salam sehat. Pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI. Karir kemiliteran Andika Perkasa terbilang cemerlang. Namun Andika hanya memiliki masa jabatan Panglima TNI 1 tahun, mengingat dirinya akan pensiun di tahun depan. Sejumlah PR besar menanti sang Panglima. Sebelum dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Andika Perkasa yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987 menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat sejak 13 Juli 2018. Karir Andika di dunia militer terbilang moncer. Namanya mulai menanjak ketika diangkat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI atau Kadispena TNI AD pada November 2013 lalu. Tidak sampai setahun, pria kelahiran Bandung 56 tahun silam ini sudah didapuk menjadi Komandan Pas Pampres menggantikan Maijen TNI Doni Monardo. Jabatan mentereng itu disandangnya hanya berselang 2 hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Andika pun resmi menyandang Jenderal Bintang 2. Kini Andika Perkasa telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Hadi Cahyanto yang pada 8 November mendatang memasuki masa pensiun. Sejumlah pekerjaan rumah besar menanti Andika Perkasa saat memimpin TNI nanti. Mulai dari modernisasi alutsista hingga kesejahteraan prajurit. Tidak hanya itu, ancaman terhadap kedaulatan negara cenderung beragam. Mayoritas diantaranya memang bersifat non-militer.
Maka penguatan pada penguasaan teknologi termasuk aspek yang penting, baik yang menyangkut alutsista konvensional maupun pertahanan siber. Di sisi lain, sinergitas dengan Polri dan lembaga-lembaga lain juga harus terus diperkuat, terutama yang terkait dengan masalah kedaruratan seperti dalam penanganan pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI akhirnya menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.